ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti Masa sih? nanti cowok pada takut. Nah itu. Iya kan? Atau ngapain jangan pinter-pinter. Ih bingung gak sih? Bingung ya? Bingung banget sih gue kayak Gue juga gitu-gitu. bingung. Emang kenapa ya? Maksudnya gue juga nggak pengen kali cowok yang terlalu kayak ini yang lo suka sih, tapi gue suka nulis gitu. Oke. Jadi pada saat gue stres, gue merasa harus nulis dan itu sangat-sangat ngebantu gue. Terus lo apa? Tapi gue tuh suka orang yang pinter tapi bukan cuman pinter aja. Karena pinter tuh banyak ya. Betul. Tapi gue suka orang yang punya self awareness gitu. Iya. Kayak dia tuh bisa, dia punya kesadaran diri yang tinggi tentang Oke terakhir, kebahagiaan adalah ketenangan. ketenangan. Yang tadi kita Iya, bahas setuju. di awal ya. Setuju. Itu penting banget ya Mot. Gue benar-benar mentingin ya semua hal-hal itu, kayak apakah orang ini visi misinya sama, apakah mereka itu konsep of relationship-nya itu sama atau enggak gitu, Betul. partnership atau mungkin lebih ya beda gitu. Sementara kan sekarang banyak banget women I know. entrepreneurs kan gitu. Right. Nah, menurut lo apa sih sebenarnya permasalahan terbesar women entrepreneurs? Kalau gini, gue sebagai aspiring entrepreneur juga ya, mungkin gue merasa bahwa entrepreneurship itu sesuatu yang membutuhkan fokus yang gila-gilaan. Setuju. Dan you know it's 5 to 7, I don't know what the typical ini ya, mungkin even lebih panjang tergantung bisnisnya apa, tapi komitmen yang sangat-sangat besar gitu. Dan pada saat, nah ini mungkin lebih personal ya, tapi gue ngerasa bahwa ada kecenderungan orang-orang di sekitar gitu ya untuk instead of motivating tuh lebih kayak justru menanamkan ragu aja gitu di jadi lebih banyak barriers aja, social barriers ya menurut gue. Iya. Entah itu dari pasangan, entah itu dari keluarga, entah itu dari mertua and all of these things yang yakin kayaknya nggak ini deh, kayaknya nggak ini gitu. Dan akhirnya jadi banyak barriers itu jadi membuat risk profile lo jadi lebih risk averse gitu. Sementara unfortunately entrepreneurship di beberapa industri, di beberapa bidang tuh membutuhkan apa ya, certain amount of risk tolerance aja sih menurut gue. Jadi seperti itu gitu, support sistemnya juga di sekitar-sekitarnya gak terlalu kondusif gitu. Sementara mungkin kalau untuk kasusnya laki-laki, it's very clear for them gitu. Mereka ngejar karir selama 10 tahun ke depan tuh juga reasonable gitu kesannya. Betul. Memang seperti itu gitu, dan gak ada ekspektasi mungkin ya, gak untuk ngurus anak segitunya, untuk to be super present gitu. Dan itu satu aja sih, itu satu elemen yang menurut gue kayak aduh, the social barriers itu. Iya, true. Dan gitu. sedihnya juga adalah banyak juga perempuan-perempuan di Indonesia yang bahkan kayak nggak punya mimpi untuk bisa menjadi entrepreneur karena menurut mereka itu bukan pilihan. Benar. Ya kan? Iya. So what can we do, Mot? What can we do? You're already doing it menurut gue, maksudnya. No, you're already doing it dengan lo punya platform and you talk about it. Thank you. Tapi I really think, maksudnya dengan lo ya Put ngejalanin ini dan lo sebagai female entrepreneur, menurut gue penting gitu untuk banyak perempuan-perempuan muda di luar sana untuk ngelihat bahwa ada contoh-contoh yang melakukan itu dan even seeing it as a possibility dulu, as an option gitu. Yang abis itu mereka ya bisa fight for. Selain dari itu, gue juga ngerasa penting untuk membuat platform-platform atau forum-forum yang memang misalnya khusus untuk apa female entrepreneurs, entah itu competition, entah itu you know some type of incubator, anything yang memang directed to women ya. Iya, setuju. Itu penting banget sih. Iya. Dan again, edukasi juga play a huge part juga kan. Iya. There just needs to be more women doing like badass things. Terus. Yang juga itu karena itu akhirnya membuat loop gitu loh. Betul. Jadi waktu itu kita pernah bikin satu acara Mot, namanya Elevate Women. Gue pingin banget lo ikut yang tahun depan ya Mot. Jadi Elevate Women tuh basically a platform untuk women entrepreneurs tapi di industri kreatif, pitching ide mereka ke venture-venture besar. Ya Mot itu lo pasti kalau ngelihat ya Mot, mereka tuh spiritnya sangat luar biasa. Mereka percaya sama apa yang mereka lakukan. Terus mereka sacrifice semua loh Mot. Karena mereka bener-bener
apa ya, mereka benar-benar percaya sama apa yang mereka mau buat gitu. Right. Dan mereka selalu bilang bahwa kayak ya gue tahu sih banyak kayak suami gue atau apa selalu bilang lo tuh harus memilih. Karena kan perempuan tuh suka dibilang kita suruh memilih kan, Mot. Selalu. Ya kan, kayak memilih peran. Nah gimana sih pandangan lo tentang kayak stigma yang masih sering banget kita dengar gitu, Mot, bahwa perempuan itu harus memilih, sementara kayak lo, Mot, gitu kan, lo kan melakukan semuanya, Mot. Ngerti gak sih, Mot? Lo tuh melakukan semuanya loh, Mot. Lo tuh contoh yang menurut gue sangat luar biasa. Karena lo punya edukasi yang sangat luar biasa gitu ya. Abis itu lo juga berkarya. So juga sekarang you wanna be an entrepreneur. Lo invest in companies. Thank you. Gimana ya? Gini, mungkin gue mulai dengan poin dulu di mana gue tuh sering banget loh dapet apa ya kayak komen-komen nyinyir juga, even dari orang-orang sekitar gue yang tipe sih? yang gini loh, maksudnya yang kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi nanti Masa sih? nanti cowok pada takut, Nah itu. iya kan? Atau ngapain jangan pinter-pinter. Ih bingung gak sih? Bingung ya? Bingung banget sih gue. Kayak Gue juga gitu-gitu. bingung. Emang kenapa ya? Maksudnya gue juga nggak pengen kali cowok yang terlalu kayak, aduh gue bingung lah. Anyway, jadi gue Karena kayak kalau laki-laki juga gak akan digituin juga. Lo ngapain sekolah tinggi-tinggi ke laki-laki? nah Atau kayak itu double standard iya, kan. exactly. Benar. Atau nanti ujung-ujungnya di dapur doang. Atau nanti all of these things yang aduh ya bikin gue ya sempat demotivated, sempat apa. Tapi ya gue tetap jalan terus aja sih. Dan menurut gue it's not true that it's not a trade-off. Gimana ngejelasinnya? Menurut gue emang sebenarnya gue juga takut nih bilang bahwa it's not a pilihan and you can do everything. Iya. Iya. Kayaknya menurut gue kalau kita berusaha menginspirasi orang dengan cara bilang you can achieve everything that you want, itu salah. Betul. Itu gue setuju. Karena lo harus cukup intentional juga sih. Lo harus bener-bener membangun support system di sekitar lo yang akhirnya bisa enable lo untuk ngerjain semuanya. Kayak misal kalau gue, karena gue pengen berkarir terus, gue ngelihatnya gue perlu banget pasangan yang melihat gue sebagai partner. Iya, setuju, sama. Jadi yang mau mensupport juga hal-hal yang berhubungan nanti ngurusin anak atau urusan rumah tangga. Itu kayak menurut gue kalau partnership di semua hal ya kita harus saling berkontribusi gitu. Jadi dari satu sisi gue pengen encourage women to do anything they want, tapi di sisi lain gue juga pengen encourage bahwa mungkin akan ada pilihan-pilihan kayak gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Exactly. Tinggal kita bangun aja support system itu, entah itu pasangan kita, entah itu orang-orang di sekitar kita yang bisa mensupport itu gitu menurut gue. Ya sebenarnya intinya adalah perempuan tuh punya pilihan kan, pilihan untuk mengerjakan semuanya, Yes. pilihan untuk mau berkarir aja, Benar. pilihan mau jadi ibu rumah tangga, dan semua pilihan itu yang nggak ada yang benar dan salah kan. Betul. Gitu. It's what feminism is sebenarnya kan cuman it's talking about choice. Exactly. Apapun itu. Betul. Nah, dengan tadi kan kamu sempat agak ngomong sedikit nih ya, dengan semua yang udah kamu capai dan privilege yang kamu miliki gitu. How do you handle all the pressure and the expectations? Gue, how do I handle it ya? Well, gue nggak selalu handle it dengan baik. Karena Sama. gue juga pasti kadang-kadang ya kemakan Manusia ya, omongan sis. orang. Iya benar Iya. kan, naik turun, kadang-kadang terpengaruh, kadang-kadang enggak. Jadi gue pun masih belajar untuk selalu nggak terlalu terpengaruh lah dengan si pressure itu, tapi tetap ada. Dan kadang-kadang pressure itu datang dari diri gue sendiri. Iya. Itu yang juga bikin sulit gitu. Tapi gue terakhir ini partly karena pandemi juga, partly karena gue agak-agak shifting values dan principles gue. Iya. Gue sedikit lebih mentingin authenticity, kayak kejujuran True. gue. Pokoknya gue pengen ngelakuin sesuatu yang authentic aja, yang gue merasa ini happy, gue merasa ini serving gue gitu. Jadi karena gue udah cukup lah ngerasain yang ngerjain hal-hal tuh bener-bener gara-gara pressure aja. Betul. Gitu. Same. Ya kan? Tapi kadang-kadang kayak ngomongnya gampang gitu nggak sih, Mot? Kayak Aduh, iyalah. Iya nggak sih, kayak gue mau
finding inner peace, gue bosen banget. Tapi kayak ngerti gak sih Mot, maksud gue prosesnya untuk kita mencapai situ itu proses banget. Itu proses banget Itu sih. proses dan maju mundur maksudnya kayak apa ya? Nggak sekali aja, lo tuh harus tetap sering ngingetin diri lo terus and work with yourself untuk gimana caranya. Aduh jangan kemakan pressure, kayak remember what actually matters in life. Gitu gue harus berkali-kali. Setuju. Mot, lo ngapain sih kalau misalkan lagi kayak free time gitu tuh, kayak lo pingin agak-agak tenang sedikit, lo ngapain biasanya? Jadi kan gue nggak terlalu bisa sesering tuh hiking kalau di sini. Jadi gue sekarang main tanaman di rumah. Main tanaman. Yang tadinya gue tuh nggak begitu. Cuman gue pulang-pulang aduh kayak kurang ijo gitu. Terus jadi mulailah main tanaman. Itu pun main tanamannya bukan. Lu main tanaman apa coba? Ya, nah itu dia, gue nggak tahu nama-namanya. Cuman kayak gue ya, gue juga gak, tapi koleksi tapi gue suka aja gitu. Jadi gue punya teman-teman di sekitar gue yang memang suka banget tanaman. Jadi gue dikasih monstera, gue dikasih yang bentuk-bentuk hati, gue dikasih yang warna-warna pink. Yang sampai sekarang gue nggak tahu namanya, cuman gue senang aja ngelihatnya. Terus gue juga suka journaling. Itu juga membantu ketenangan juga ya Mot ya? Itu juga membantu, karena gue orangnya tergantung medium yang lo suka sih, tapi gue suka nulis gitu. Jadi pada saat gue stres, gue merasa harus nulis dan itu sangat-sangat ngebantu gue. Terus lo apa Put? Lo introvert apa extrovert? Gue extrovert sih kayaknya. Oh oke, I see. Gue extrovert apa introvert? Kayaknya gue extrovert sih. Lo dapet energinya tuh dari orang. Oke, good. Menarik kan? Menarik. Gue dapet energi dari orang, makanya kalau gue pingin kayak apa ya, gue lagi stres banget, biasanya gue nelfon. Iya, biasanya gue nelfon cowok gue. Ngomongin itu Mot. Ngomongin itu, how important is love life for you Mot? Love life buat gue, aduh. Ya penting ya, maksudnya gue yakin semua orang mau pasangan, semua orang apa ya, mau menemukan partner itu gitu. Cuman gue itu nggak pengen misalnya kayak berpasangan just for the sake of being in a relationship gitu. Gue benar-benar mentingin ya semua hal-hal itu, kayak apakah orang ini visi misinya sama apakah mereka itu konsep of relationship-nya itu sama atau enggak gitu. Partnership atau mungkin lebih ya beda gitu. Dan kenyamanan juga gitu. Apakah gue ngerasa do I feel seen and heard? Apa gue merasa apa ya, dimengerti dan diterima gitu. Jadi gue nggak ngerasa kayak ada added pressure dari bersama orang ini juga. Jadi penting banget sih, penting banget gitu. Apalagi buat gue yang ngerasa ya itu ya pengen juga nge-build support system yang akhirnya bisa empower gue untuk ngerjain banyak hal gitu. Pasti banyak orang yang beranggapan gak sih Mot, kayak aduh pasti kalau deketin Maudy ini kayak minder banget gitu, cowok gitu. Lo merasa gimana Mot? Tapi gue santai banget sih sebenarnya sejujurnya ya. Cuman karena gue introvert, gue emang kayak jarang keluar-keluar, jarang ketemu orang gitu. Jadi mungkin orang kayak ih kok misterius gitu. Tapi gue sebenarnya karena gue di rumah aja, anaknya. There's no reason to be minder karena gue juga orangnya I make mistakes and I'm like and actually pretty chill sih gue. Oke, 3 kriteria yang paling penting Mot. Tapi kita satu-satu gitu ya. Gue mau denger juga. Gue juga mau denger versi Putri Tanjung. Oke. Gue mulai ya. Gue mulai ya. Lu mulai deh. Oh, oke. First criteria. Great apa ya? Enak diajak ngobrol. Jadi itu penting banget. Great conversationalist itu menurut gue. Menurut gue satu visi misi itu penting. Menurut gue iya, tapi gimana ya? Tapi kita boleh sama apa enggak? Apa jangan ya spesifik? Jangan, enggak boleh setuju, sama. itu juga di list gue. Orientasinya partnership, jadi not hierarchy. Sama gitu. Banget. Iya. Terus aja kita ya gimana? Oke. Kenyamanan. Itu penting. Iya. Karena kalau misalkan mau nyari pasangan kayak gue pingin dia bisa jadi tempat gue pulang. Dalam arti bukan pulang ya, tapi gue bisa cerita apapun dan segala macamnya, sama lah kayak gue setuju banget. Lo bilang. Terakhir Mot,
ini sebenarnya agak-agak bonus lah gitu. Tapi gue tuh suka orang yang pinter, tapi bukan cuman pinter aja. Karena pinter tuh banyak ya. Betul. Tapi gue suka orang yang punya self awareness gitu. Kayak dia tuh bisa, dia punya kesadaran diri yang tinggi tentang, oh aku tuh begini karena begini, aku merasa begini karena begini. Benar. Dan gue suka banget orang yang kayak agak philosophical aja, cara berpikirnya. Jadi dalam gitu. Kalau ngobrol tuh bisa sampai ke ke akarnya. Nah ya, itu setuju. Itu gue suka banget. Oke, Put, terakhir. Aduh. Ini aja sih. Karena gue merasa kenapa gue yakin banget nih sama yang sekarang ini. Sih. Adalah dia mendukung gue apapun yang gue jalanin sih, Mot. Kadang-kadang tuh gue merasa banyak cowok yang punya egonya kan tinggi banget ya, yang susah melihat pasangannya itu lebih bersinar atau bersinar selevel sama dia. Nah jadi gue merasa ntar gue lagi agak selalu relate. Jadi menurut gue dengan justru dia nggak minder, dia justru pingin lo lebih bersinar. Menurut gue tuh kayak semakin melihatkan bahwa nih orang emang keren banget. Emang keren banget dan sesecure itu, sekeren itu. Sesecure itu. Betul. Bisa sama ya. Oke. Terakhir nih sebelum tapi menurut lo Mot soal cinta-cinta ya, kita menutup percintaan besar boleh. Definition lo of a healthy relationship kalau di satu kata apa, Mot? Bukan satu kata, satu kalimat lah, Mot. Oke. Constructive support dan security gitu. Kenapa support? Karena menurut gue dukungan itu penting. Tapi kenapa konstruktif? Karena gue merasa bahwa healthy relationship itu juga nggak yang apapun yang lo lakuin gue cinta. Maksudnya betul. Ya tetap ada accountability kan. Setuju. Gitu. Dan kita bisa sama-sama nge-push satu sama lain untuk menjadi lebih baik juga. Dan security itu yang lo bahas tadi gitu, bahwa lo tuh ngerasa secure in the relationship, lo ngerasa secure juga sebagai seorang individu. Betul. Sampai-sampai lo nggak harus ngerasa lebih tinggi atau lebih hebat dari pasangan lo gitu. Dan gue selalu seneng kalau orang, karena relationship itu kan bukan sebuah kompetisi ya, Mot. Kita masih berkompetisi sama pasangan kita sendiri kan. Benar. Jadi ya menurut gue itu sih pentingnya. Berkompetisi, aduh, gue jadi pengen curhat lagi. Nanti ya. Oke, Mot, kita main game dulu ya. Oke, jadi gamenya adalah jawab semaunya. Wow, oke. Takut nih. Enggak. Oke. Jadi lo tinggal melanjutkan kalimat gue. Oke. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung aku pikirkan? Hari ini ngapain ya? Oke. Schedule. Sayangnya sedih banget ya. Aduh, waktu kecil hal apa yang paling memalukan atau unik yang pernah aku lakukan atau alami? Gue tuh orangnya dulu pemalu banget sih. Jadi kayaknya gue ada memory kayak waktu masih kecil tuh naik ke panggung, terus akhirnya gue malah turun lagi, terus adik gue yang nyanyi malah. Oh ya? Iya, malah gue kayak berdiri di situ, terus adik gue kayak ambil mic. Adik lu baik banget, berarti dia... Enggak sih, dia memang apa, emang orangnya suka di panggung juga tuh, dia kayak kakak diem aja gitu. Kelas berapa tuh, Mat? Aduh, itu apa masih kecil ya? Kecil banget, 5 tahun gitu. Gemes. Oke, orang gak banyak yang tahu kalau aku itu orangnya. Kalau aku itu orangnya, itu mungkin introvert gitu. Oke. Karena orang kayak mengasosiasikan kalau lo selebriti lo pasti extrovert ya. Gitu. Oke. Aku paling bete kalau menghadapi situasi seperti situasi nggak jelas. Nah itu mungkin, aduh nggak bagus juga sih. Gue orangnya micromanage. Jadi kalau ada sesuatu nggak jelas, entah schedule nggak jelas, sama, ya. itu gue kayak agak, kenapa ya gitu. Yuk yuk kita benerin. bener. Teman-teman aku bilang kalau aku orangnya seperti orang-orang sekitar gue bilang I'm a great copywriter. Tapi ya lama kan lo juga nulis buku gitu-gitu. Sih. Cuman gue tuh kayak agak jago gitu Put. Agak jago gitu kayak misalnya kayak nama brandnya apa ya, atau kayak nama apanya gitu. Gue seneng banget gitu come up with these like. Asik, nanti gue chat lu ya kalau gue butuh. Karena itu yang gue jelek. Gue gak bisa. Oke. Aku merasa feel alive pada saat deket alam.
Oke. Nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke aku. You can't make other people happy if you're not happy first gitu. Jadi kayak ya mementingkan apa ya kebahagiaan gue lo, juga ya. dan nggak mengorbankan diri lo untuk kepentingan apa gitu. Oke, terakhir kebahagiaan adalah Ketenangan. Ketenangan, Yang tadi kita ya, bahas setuju. di awal ya. setuju. Itu penting banget ya, Mot. Iya. Tenang di sini gitu. Iya. Oke, Mot, thank you so much. Thank you so much. Ini asik banget. Salah satu Oke, podcast tapi asik. Tapi terakhir, Mot. Jadi biasanya setiap gue ngobrol sama narasumber, gue selalu nanya pertanyaan ini. Kalau misalkan, ini kan obrolan kita akan stay forever ya, Mot, di YouTube. Misalkan nanti mau di 5 tahun ke depan nonton lagi acara Ngobrol Sore Semuanya ini, apa yang Maudi sekarang mau sampaikan ke Maudi di 5 tahun ke depan? Wow, I love that. Nih, Maudi 5 tahun ke depan lagi nonton nih, Mot. Mau di 5 tahun ke depan, semoga Maudi sudah atau tetap mendapatkan ketenangan dari kesehariannya. Semoga kamu gak malah jadi lebih terbelenggu oleh social pressures, stigmas, all of these prejudices around you. Semoga kamu bisa jujur dalam berkarya. Semoga dikelilingi orang-orang yang berenergi positif dan yang mensupport kamu, karena itu nomor 1. Dan semoga semoga masih sering catch up sama Putri Tanjung. Oh iya dong. Yay!